Saya membaca data di sini tanpa doktrin dogma. Anda membaca ini lebih mengedepankan iman karena sudah terlanjur Kristen, maka seluruhnya pasti Anda akan mendominasikan iman Anda daripada data yang ada. Yesus sendiri yang berkata, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah wahai murid-muridku agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kristus yang mereka lihat itu bukan aku. Sebab 23-nya dari Matius 24-nya, sebab Kristus palsu, artinya Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya Yesus palsu ini bisa menyesatkan orang banyak, menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nasihat Yesus, Bang. Saya sebagai Muslim lebih mendengarkan nasihat Yesus daripada pidato gereja. Yesus menasihati orang Yahudi abad pertama supaya waspada kepada Yesus palsu. Memang betul seperti begitu. Yesus mengatakan. Nah, berarti ada Yesus palsu kan? Iya, orang-orang yang mengaku dia Yesus. Nah, itu dia yang kumaksud. Orang-orang yang mengaku dirinya Yesus. Pengikut sejati itu memang itu Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Kalau pengikut sejati, Bang, dua keadaan. Pengikut Yesus sejati dinasihati agar waspada kepada Yesus palsu. Ya. Keadaan kedua, kalau mereka tidak waspada kepada Yesus palsu, mereka bisa disesatkan oleh Yesus palsu ini. Ya. Maka mereka harus waspada. Berarti tidak ada jalan untuk beriman dan percaya kepada Yesus yang jadi Tuhan, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang di Pulau Patmos, yang di Damsyik. Itu tidak ada jalan. Kenapa? Karena ternyata Yesus palsu datang dengan kedahsyatan yang dibawa. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Makanya di akhir zaman nanti Yesus datang kedua kalinya mengusir orang-orang Kristen, abangku. Karena orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Siapa itu, Bang? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Iya. Orang-orang yang menyebut, yang melakukan mujizat dalam nama Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Siapa mereka ini? Islam atau Kristen? Ya tidak ada orang Islam, dia mah orang-orang. Enggak, tidak ada orang selain Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus, cuman Kristen. Itu yang namanya nabi-nabi palsu. Nah, Kristen berarti, makasih. Berarti Anda sudah mengatakan itu, bukan saya. Karena satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, memujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Kalau Anda mengatakan nabi palsu, Kristen lah itu. Ya. Makanya murid-murid Yesus, Bang, itulah orang-orang yang menyebut Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Itu orang Kristen palsu. Kristen palsu. Tapi saya bukan Kristen. Saya tidak bernubuat pakai nama Yesus, Bang. Ya, penyesat. Bang Jumat itu penyesat. Saya mengajarkan hal yang Yesus sampaikan, kok saya dibilang penyesat. Kata Yesus begini, penyesat ketika datang memutarbalikkan kebenaran. Nah iya, Bang Juma kan memutarbalikkan kebenaran. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat saudara, kebenaran mana yang saya putarbalikkan, abangku? Contoh. Contohnya, Contoh.
Ah. Yesus terangkat ke surga, Yesus bangkit ke surga, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit ke surga. Tapi Bang Juma bilang tidak. Yesus Lah, yang mana yang masih saya ada di sesatkan? dunia. Itu Yes, itu yang disalib itu bukan Yesus, Bang. Yang disalib itu, terus siapa? yang disalib itu adalah orang jahat, orang yang dikutuk Elohim. Bukan Yesus. Dia Loh, itu terus adalah siapa orang disalibkan? yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk, orang yang menerima suap. Siapa namanya? Kalau saya membaca Bible itu Yudas. Ya itulah namanya penyesat. Bukan, abangku. Coba Anda baca Markus Ada di situ 16. tertulis Yudas yang disalibkan. Boleh, saya tunjukkan datanya. Ah, Anda perhatikan di sini. Ini pada di waktu Bible itu ya. Yes. Tunggu ya, Bang ya. Sorry. Saya buka datanya di kitab saudara sendiri, Yudas yang disalib. Sebenarnya kalau Bang Juma baca Bible berulang-ulang kali harusnya paham yang diselipkan itu siapa, yang bangkit itu siapa, Ini Bang. naik ke surga itu siapa, harusnya tahu. Tapi Bang Juma tidak mau percaya itu. Bukan tidak mau percaya, saya berdasarkan Bible. Saya nggak boleh berasumsi, Bang. Apalagi bicara agama orang. Ya bukan ini, Saya bukan berdasar- berasumsi. Ini abangku. Saya tunjukkan. Ini ya. Ini kitab saudara ya. Matius 27 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Nih. Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kita lihat apa yang tertulis di sini. Catatan fullnya, TB, tentang TB nih. Matius 7. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Di Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa ini? Disalibkan. Ini Bang. Atau disulah. Nih, disulahkan. Kan Jadi pada masa dalil. itu, yang di atas Iya, itu pada kan masa itu. Nih, pada masa itu. Pada masa itu, pada masa Memang itu pada masa hanya itu, dilakukan dengan cara salib. Ini. Atau disulahkan. Disulahkan itu sama aja salib juga itu. ya disulahkan itu beda, disulahkan dengan disalib beda. Disulahkan itu ditancapkan pada ujung tombak, ujung yang tajam kan di atas Ya, sama ini Bang. Seperti Ini itu. nih. Ya tidak. Disalibkan tuh. Tidak. Itulah kesalahannya Bang Juma di situ. Tidak Kenapa jadi saya salah ya? Ini tertulis begitu kok jadi saya yang salah Bang ini. Saya sudah menunjukkan bukti bahwa internal Kristen pun mengakui itu. Anda mau menyalahkan saya? Dia kan menggantung diri sendiri, bukan orang-orang. Disalibkan itu Begini Bang Juma. Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tadi kan Bang Juma sudah katakan bahwa Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu orang-orang jahat, ya kan? Iya. Nah, kalau Yudas itu udah pergi sendiri, menggantung diri sendiri kan? Nah, catatannya tadi di Bible apa? Kan? Catatannya tadi apa Bang? Catatannya. Tadi kan Yudas pergi sendiri, menggantung diri. Mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bukan, ya itu sepertinya karena pada masa itu kebanyakan orang-orang jahat itu disalibkan. Tapi kan pada waktu Padahal itu Yudas pergi sendiri, bukan dibawa oleh orang-orang. Tapi kalau penyaliban Yesus itu kan
dibawa oleh orang-orang Romawi. Bagaimana Jelas, di situ ceritanya? kan diceritakan kan. Kalau Bang cuma baca Bible berulang-ulang pasti kan di situ ada ceritanya. Abang, Oh, Yesus kalau kita dibawa oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, bukan pergi sendiri seperti Yudas. ini ya, kontradiksi yang terjadi tentang kematian Yudas itu sangat jelas, Bang ya. Saya tunjukkan kepada Abang, kontradiksinya di mana? Di Matius 27 tadi, ini saya tunjukkan ya. Sabar dulu. Ia pun situ, nah, imam kepala. Nah ini Bang. Saya tunjukkan lagi. Tidak apa-apa. Kontradiksi terjadi, dua berita yang tidak sesuai dengan keadaan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nih, ini berbicara mengenai penyaliban Matius 27 kematian Yudas. Kita lihat di data nomor 5-nya yang tadi. Apa yang dikatakan di nomor 5? Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nomor 6-nya. Itu. Imam-imam, sabar bang. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk. Pertanyaan saya ke abang ini, data ini siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam-imam? Imam-imam. Imam-imam. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 20 Kisah Para Rasul 1, kita lihat di data 18, kontradiksinya sangat tajam ya. Nih. Sorry. Kisah Para Rasul 1. Nomor 18. Kenapa ini yang muncul ya? Di sini. Nih 18. Apa yang dikatakan di data 18 ini? Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh bertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini yang beli tanah di sini siapa, Bang? Kalau di situ narasinya Yudas yang beli. Nah, mana yang betul? Imam yang beli atau Yudas? Ya harusnya kan imam yang beli. Nah, berarti ini salah. Kisah Rasul ini salah. Gak mungkin dua-duanya benar. Dan yang mana yang benar? Bukan salah. Yudas ini telah membeli tanah dengan upah kejahatannya. Tadi di Matius 27, Yudas melemparkan koin, lalu kemudian Yudas menggantung, tidak beli tanah. Imam-imamlah yang mengambil uang tadi lalu membeli tanah. Mana yang betul? Ya. Jadi itu karena itu kan uangnya Yudas. Jadi di situ dikatakan ya, anggapnya itu Yudas yang beli, bukan para imam yang ini. Yang punya uang kan Yudas. Yudas ini yang punya uang siapa? Yang punya uang Yudas itu hadiah dari upah berkhianat.
Ah, Nah, di sini dikatakan dia membeli tanah dulu, baru kemudian menggantung diri. Matius 27 menggantung diri dulu, lalu betul kan, menggantung diri kan, bukan disalibkan. menggantung Intinya diri kan itu dulu. kan yang yang kita maksudkan itu kan, bukan Bang, kalau kisahnya sudah perbedaan beli error atau begitu, tidaknya. kalau kisahnya sudah error begitu, maka tak bisa lagi dipercaya dua informasi ini. Oh, Maka lebih tepat tadi catatan kaki Matius 27, mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. tidak, tidak. Ya sudah, silakan aja dengan iman abang, kan saya tidak paksa, saya hanya menunjukkan data. Silakan saudara Kristen saja menilai data Bible itu sendiri kayak mana. Ya, saya tidak punya kewajiban selanjutnya untuk memaksa Anda untuk percaya. Itu kitab Anda. Nah, itulah yang saya maksud. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan saya, menurut data Paulus dan data daripada Nabi Musa di Ulangan 27:25, kira-kira yang digantung terkutuk ini Yesus atau Yudas? Ya Yesus lah. Hah? Yesus menerima suap. Kan Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, lalu kau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman dia atas salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, siapa yang digantung terkutuk oleh Elohim karena menerima suap ini untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yesus atau Yudas? Bukan menerima suap yang disalibkan. Loh, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, Bang. Dan yang dikutuk Elohim adalah yang menerima suap. Siapa dia? Narasinya kurang tepat. Silakan saudaraku, silakan Anda bantah Bible demi untuk menuhankan Yesus yang adalah pengganti Yesus di atas tiang salib. Silakan, karena Yesus memang sudah berpesan bahwa ketika penyesat itu datang, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Dengan Anda mempertahankan seperti ini, keturunan Anda akan tetap seperti Anda, yaitu mempertahankan menyembah kepada orang yang menggantikan orang benar ini dengan mati jalan kutuk di atas tiang salib. Satu lagi Bang, sebelum kita tutup. Satu lagi, Anda dalami di Yohanes 13 nomor 31. Dalami data 31 sampai seterusnya. Bagaimana Yesus bukan dia yang disalib. Dalami Lukas 22 nomor 67, 68, 69 dan 70, bahkan 71. Anda akan ketemu jawabannya di sana. Ternyata betul yang disalib pada saat itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Makanya Markus menulis di dalam Markus 16 nomor 12, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Jadi dia muncul muncul rupa lain. Ketika keluar dari kubur, Maria tidak mengenal siapa orang itu, malah dianggapnya sebagai tukang kebun. Ketika muncul di murid-muridnya, murid-muridnya menyangkanya dia adalah hantu. Ketika murid-muridnya datang dalam Matius 28 dan juga dalam Lukas 24 nomor 9, ternyata di data 11-nya murid-muridnya menganggap bahwa yang bangkit itu adalah omong kosong. Itu data, Bang. Cuman kita ini jemaat gereja tidak pernah dikasih ruang kelas untuk belajar dan bertanya secara mendetail, secara kritis kepada pendeta kita. Kita hanya didoktrin itu aja. Ada orang-orang yang belajar khusus Daniel. Tapi
belajar untuk menggiring orang lain menjadi Kristen, bukan menggiring orang lain seperti orang Farisi datang kepada Petrus. Kalau yang kami salib ini dijadikan menjadi Tuhan bagi kami, apa yang harus aku lakukan wahai Petrus? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Berbeda dengan orang yang belajar Bible, justru mengajak orang masuk ke situ, padahal orang Farisi justru mau keluar dari sana karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan itu Elohim, bukan Yesus. Itu mereka orang Farisi, orang ahli Taurat, ketika mendengarkan Tuhan menjadikan yang kau salib sebagai Tuhanmu, mereka kemudian sangat tersakiti. Lalu datang, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Bertobat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu hanyalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang benar. Maka mereka berlomba-lomba keluar. Tetapi ada sebagian tidak hadir pada saat itu, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, justru melantik kemudian Yesus ini sebagai Tuhan, menggantikan dewa-dewa Romawi dan dewa Yunani, sehingga orang Roma dipatikan dan juga Yunani di Athena, meninggalkan penyembahan-penyembahan Tuhan mereka, menuju kepada Tuhan baru bernama Yesus Kristus. Mereka lah yang punya kekuatan sampai di kerajaan Belanda masuk ke Nusantara, mengajarkan menyembah kepada dewa Roma Yunani dengan nama Yesus, yang tadinya adalah hukuman bagi orang-orang Farisi. Makanya hari ini abang, orang Kristen dan orang Yahudi, dua agama yang berdiri masing-masing dengan Tuhan yang berbeda, dengan kitab yang berbeda, hari ibadah yang berbeda, dan semuanya serba berbeda. Tinggal Anda renungkan mana yang betul. Yahudi hari ini yang menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci, atau Kristen hari ini yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu abangku, saya mau izin ibadah sebentar. Abang mau di sini juga boleh. Ada teman kita dari Muslim yang bisa naik, yang akan melanjutkan materi saya sebentar lagi. Silakan Dinda Dio, ada di bawah. Izin dek, Mas naik dulu. Dinda Dio atau siapa gitu yang mau syahadat juga, sabar ya. Saya ibadah barang 15 menit. Iya bang, iya bang. Terima kasih abang sudah mendengarkan saya. Meskipun saya tahu abang tidak akan bisa terima apa yang saya sampaikan, tapi minimal izinkanlah diri abang untuk sedikit belajar tentang Bible. Apa yang disampaikan Bang Sumai ini benar-benar Bang Sumai ini penyesat, kurang ajar orang ini. Tapi sambil berbicara begitu, tapi maksud saya, iya maksud saya ketika Anda mengatakan saya penyesat, sisipkan waktu untuk membaca Bible, data yang saya sajikan yang tadi itu abang. Boleh Anda mengatakan saya penyesat, boleh, sangat boleh. Apa-apa itu hak abang. Tapi Bible itu, bukankah Bible itu sama seperti buku KHUP, KUHP? Nah, itu kan sama tuh. Jadi siapapun bisa baca undang-undang. Siapapun bisa, bukan sarjana hukum baru bisa baca. Siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, siapapun bisa. Nah, tinggal dudukkan. Nah, tinggal dudukkan perkara itu secara logika sehat. Gitu abang, jangan doktrin dogma. Adik-adik yang saya di bawah tolong naik dulu. Ustadz Dio, silakan. Yang lainnya silakan. Yang Muslim, Bang Arif, Bang Handi lagi happy nih di luar negeri. Ayo, naik dulu bang. Begitu abangku yang saya sampaikan. Saya berdasarkan data, jadi data-data saya itu tolong dicatat, nanti dipelajari, dibaca minimal. Habis abang dapat. Betul, tapi penjelasannya yang belum tepat. Ya pasti Anda mengatakan salah pasti. Karena abang saya sudah terlanjur Kristen, tidak mungkin lantas mengatakan, wah benar juga, tidak mungkin abang. Pasti Anda membantah. Kalau Anda juga terlahir Kristen pasti menerima juga, karena Bang Juma sudah belajar Bible begitu lama. Iya, jadi gini abangku, saya lahir dalam keadaan Muslim. Dari kecil saya diajarkan Al-Quran, saya bertumbuh dengan Al-Quran. Tetapi ketika saya pandai berpikir, apa yang ditorehkan ayat suci Al-Quran saya itu tidak bentrok dengan akal sehat saya. Contoh, ketika Al-Quran saya mengatakan Kul huwallahu ahad, Tuhan itu satu entitas tunggal absolut,
Qul huwallahu ahad. Ternyata Tuhan itu satu dan itu sesuai dengan akal saya. Yang kedua, Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Itu tidak berbantahan dengan akal saya. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak bersilsilan, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masuk logika saya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk ciptaan. Masuk di logika saya. Jadi iman saya bertumbuh dengan logika saya. Logika saya bertumbuh dengan iman saya. Dengan kata lain, Islam adalah agama logika. Nah, sedangkan ketika saya belajar Kristen, dikatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, tapi ternyata ada Yesus. Iya, betul. Nah, betul. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Di Kristen Tuhan malah digantung, tidak masuk logika. Lam yalid walam yulad. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Dan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan saya. Jadi bagaimana mungkin saya mau jadi Kristen? Kecuali itu tadi, terlanjur menjadi kalau Kristen. Bang Juma belajar terus Bible pasti jadi Kristen. Bagaimana? Apa yang bisa membuat saya jadi Kristen, Bang? Ya, tidak ada, Bang. Tidak bisa. Kecuali saya gila, habis itu saya dibaptis. Mungkin. Bukan tidak perlu baptis. Bagaimana? Itu hanya ini saja. Bagaimana caranya saya mau menjadi Kristen, abangku? Gimana? Apa yang bisa membuat saya jadi Kristen? Pada saat Yesus datang kan? Yesus datang justru menguatkan keislaman. Ketika Yesus datang, apa penghakiman Yesusnya, Bang? Baca Yohanes 8 nomor 48. Jadi Yesus datang itu dia tidak hanya membawa orang Kristen saja, tapi semua orang yang. Bagaimana orang Kristen mau dibawa, abangku? Orang Kristen mau dibawa kemana? Dibawa kemana Kristen ini? Pasti ada orang Kristen yang hidupnya benar, tidak semua. Tidak bisa, Bang. Karena kenapa? Ketika dan orang Islam juga tidak, orang Islam juga tidak semuanya silakan. benar. Gitu. Silakan. Jadi pada saat masa akhir zaman, kita tidak tahu kita diselamatkan atau tidak. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus pasti. Nah, itu setuju. Saya setuju. Kalau percaya kepada Yesus pasti selamat. Pasti. Ya. Berdasarkan Yohanes 3:16. Ya, Bang Juma percaya itu pasti selamat. Justru karena saya percaya disertai dengan kelakuan-kelakuan. Oke, baik. Abang, saya mau tanya, orang yang menyalib Yesus orang percaya atau orang tidak percaya? Orang yang tidak percaya kan dia. Tidak percaya. Bagaimana saya mau masuk Kristen? Salib itu adalah simbol orang-orang yang tidak percaya. Ayo. Ya. Ayo. Yang kita omong tadi kan terakhir kan pada saat kedatangan Yesus kan. Kedatangan Yesus itu, Bang, ketika dia datang, baca Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Baca itu. Apabila Yesus datang, maka yang menjadi tolak ukur penghakimannya adalah ucapan Elohim. Ya. Coba dibaca. Betul. Ucapan Elohim lah yang akan menjadi kisi-kisi tolak ukur referensi penghakiman yang Yesus akan adakan nanti ketika ia datang. Ya. Nah, Anda ditanya, mana firman Elohim yang mengajarkan Anda untuk menyembah saya? Apa jawaban Anda? Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda membuat ilah baru? KO abang di situ. Elohim, Yesus kan ilah baru, Bang. Yesus adalah ilah yang dibuat untuk orang yang menyalib. Anda ikut di situ. Yang kedua ditanya, mana firmanku agar kalian makan babi? Jawaban Anda? Ya. Makan babi atau tidak makan babi itu tidak. Nah, udah, siapkan aja jawaban itu nanti ketika Anda dihakimi. Silakan Anda, siapkan jawaban itu. Mana ucapan Elohim agar kalian ibadah hari Minggu? Ada? Nah, itulah, coba Anda dalami lagi. Yohanes 12, 48, 49, 50. Apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya. Dan perkataan itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku.
Bapakku. Jadi penghakiman nanti di hari kemudian itu berdasarkan ucapan Yesus yang pernah Yesus terima sebagai firman dari Elohim. Ketika saya sebagai Muslim dipanggil oleh Yesus nanti, Bang Suma, kadia sini. Apa bos? Apa paman? Kau kenapa tidak menuhankan aku? Tunggu dulu. You sendiri yang berkata dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Aku mengenalmu sebagai utusan. Oke. Terus kenapa kau kemudian tidak menjadi Kristen? Lah kamu kan bukan Kristen juga. Kenapa kau sholat? Kamu kan juga sholat. Kenapa kau puasa? Kau kan juga puasa. Kenapa kau syahadat? Kau kan juga syahadat. Kenapa kau tidak sabat? Kenapa kau hari Jumat? Tunggu dulu, kamu mengatakan dirimu diutus hanya untuk kepada orang Israel. Saya bukan orang Israel, saya tidak sabat, saya Jumatan karena perintahnya ada di dalam Al-Quran untuk Jumatan. Nah yang jadi masalah ini yang di samping saya. Kenapa dia? Dia mingguan bang. Siapa yang ngajarin dia? Wah itulah dia, susah juga itu Bang Suma. Itu yang jadi masalah. Berarti itu bang, itu sesederhana itu kemudian ketika saya dihakimi oleh Yesus. Nah, yang jadi masalah ini abangku ini. Mana anak-anak apologet ini kok nggak ada yang dengar saya? Udah sibuk semua apa? Kalau memang Bang Juma mau ini supaya jangan mengganggu, kita ini aja. Kalau saya boleh abangku. Oke saja karena boleh. Saya jam berdoanya kan tidak pasti. Boleh. Boleh. Oke, siap. Silakan. Terima kasih. Makasih sama-sama bang. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kita diskusi lebih. Amin. Makasih ya bang, makasih. Siap. Sama-sama. Iya, makasih abang ya. Mana orang-orang ini kok pada sibuk semua ya? Pada sibuk, Dinda Dio mungkin lagi takut naik nanti jadi ini pengikut Yesus. Kami ini pengikut Yesus bang. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada anak orang. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Begitu abangku. Memang Yesus kan berbeda. Dia tidak seperti anak-anak biasanya. Dia jadi anak tidak melalui sperma laki-laki dan sperma perempuan, tetapi itu dari Roh Kudus. Iya, kami beriman dengan itu, keadaan itu. Kami beriman dengan keadaan itu. Dia berbeda. Anak juga bukan anak manusia yang ini, tapi hanya karena dipakai rahimnya Maria untuk dia dilahirkan supaya Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Iya, abang siapkan jawaban-jawaban itu nanti di penghakiman Yesus. Ya, kalau ditanya Yesus, abang jawab aja gitu. Kenapa kamu gini? Ya, karena kamu itu bukan manusia biasa. Kamu itu adalah begini. Jawab aja nanti kayak gitu. Pasti kan Bang Juma baca Bible kan pasti ada tuh yang tulisan-tulisan Yesus. Proses Yesus dilahirkan, terus nubuatan untuk Yesus kan pasti Bang Juma tahu. Nubuatan untuk Yesus itu dia sebagai Mesias, juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Nggak ada yang salah dengan itu bang. Tapi nggak ada nubuatannya untuk menjadi Tuhan. Itu masalahnya itu di situ. Makanya iman kami adalah jelas, tegas, tidak bengkok, tidak miring, lurus. Yesus yang dalam bahasa Yunani disebut Yesua, dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Arab Isa, itu adalah utusan Tuhan. Al-Masih dalam pandangan kami, Mesias dalam pandangan orang Yahudi, Kristus dalam pandangan orang Kristen. Tetapi baik Al-Masih maupun Mesias ataupun Kristus, dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Itu abangku. Makanya kan tadi saya bilang, dia kan berbeda dari utusan-utusan yang lain. Iya, meskipun dia beda, tetap aja dia manusia, bukan Tuhan. Level Tuhan itu ketinggian bagi dia. Kalau dia naik ke surga kan jadi Tuhan, bukan jadi manusia. Sekarang adakah Yesus mau setara dengan Tuhan?
Hanya iblis yang ingin setara dengan Tuhan. Makanya ketika Anda mengatakan saya ke gereja menyembah Yesus, itu tidak menyembah Yesus. Anda sedang menyembah makhluk asing dalam nama Yesus. Makanya ketemu Yesus, apa yang dia katakan? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Yang kalian sembah dalam nama Yesus itu bukan Yesus. Yang diibadahi di gereja atas nama Yesus itu bukan Yesus, tapi make nama Yesus, makanya diusir. Gitu abang. Tapi itu pandangan saya setelah saya belajar Bible ya. Bukan pandangan seorang Kristiani, dan Anda tidak perlu terpukul dengan bahasa saya. Tinggal Anda belajar Bible, apa yang disampaikan saya itu apakah ada dalilnya atau tidak ada, kan gitu aja bang. Ya. Ini Bang Joma juga sekolahnya mulai kecil udah Islam ya? Sekolah Islam ya? Saya Islam dari lahir bang, saya Islam. Enggak, Cuman maksudnya karena sekolah. saya, iya saya sekolah Islam. Cuman karena saya berada di salah satu daerah komplek mungkin ya, sampai saya tertarik untuk mempelajari Bible gitu. Karena melihat orang-orang yang belajar Bible. Bukan, ada apa sih agama ini kok berseteru sampai terjadi bunuh-bunuhan, bantah-bantaian, ada apa dengan kalian? Akhirnya saya belajar abang, belajar. Gitu dasarnya. Memang itu sudah. Ada orang-orang Kristen yang arogan juga toh. Iya, samanya itu di mana-mana itu ada pahlawan. Ada pahlawan. Teman-teman apologet Muslim, tolong ajukan permintaan dulu. Silakan. Ganteng kali bang. Bantu saya ini. Iya gimana bang? Kalau keluarga saya itu banyak yang Muslim, jadi Oh masya saya Allah. suka. Abang di mana rupanya? Di Ambon atau? Saya di NTT. Oh di NTT. Iya. NTT kan banyak Muslimnya. Keluarga saya. Iya betul. Bahkan kakak ipar saya itu Muslim. Oh iya bang. Ya. Berarti istri saya kakaknya itu Muslim, masuk Muslim. Oh iya. Jadi gak asing lah dengan Islam itu. tidak asing. Jadi kita sering berdiskusi juga, yaitu Iya. masing-masing. Karena yang menentukan kan bukan manusia. Iya. Teman-teman pada buka komal kayaknya ya. Ah ini dia. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam bang. Abang mau sholat? Peka kali kupingnya anak ini. Abang mau Kamu udah sholat? nikah? Kamu jawab dulu, kamu udah nikah? Belum? Bang, abang mau sholat? Iya mau sholat, Dinda mau sholat. Sholat dulu aku bentar ya. Izin ya. Ini Abangku temanya izin ya apa? bang ya. Oke. Aku ibadah dulu ya bang. Ya, makasih bang, makasih. Terima kasih. Teman-teman di sini dulu. Saya ibadah sebentar aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Gama, silakan mau bertanya. Karena tadi temanya saya tidak begitu nyimak. Silakan bertanya. Tadi mau menarasikan apa? Nanti saya sambung. Oh gitu ya. Tadi. Ya, temanya Yesus Tuhan untuk siapa? Iya, jadi saya sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, gitu. Termasuk orang Kristen. Ya, yang mau abang tanyakan apa tadi? Bang Gama bisa nggak kameranya agak biar kayak saya gini? Kan kelihatan nih. Oke, mantap. Ya. Silakan yang mau dipertanyakan apa Bang Gama?
Ya, cuma saya tanya di Banjuma, Ya. Yesus Tuhan untuk siapa? Jadi Ya. saya menjawab, Yesus Tuhan untuk orang Kristen dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Itu. Mungkin Oke. ya itu ya, hanya jadi pemahamannya berbeda. Hanya kita berdiskusi sampai saat ini. Kalau menurut, Oke. mohon maaf saya panggil siapa namanya? Iya, Nora. Nora, oke. Ya. Oke. Mbak Nora, Kak Nora, atau Nora aja? Terserah. Oh ya, Mana yang nyaman aja. sudah menikah belum menikah? Kita balikan ke tema aja. Oh ya, oke. Tadi Bang Gama mengatakan Ya, yang menjadikan Yesus Tuhan adalah saudara Kristen yang dimana yang mempercayai Yesus iya, sebagai Tuhan, dari benar? Tuhan. Bukan sebagai juru selamat. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang menyelamatkan, oke. Karena juru selamat itu adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan. Nabi dan rasul itu menyelamatkan kita agar kita itu bisa masuk ke surganya Tuhan. Itu baru Ya, benar. makanya Tuhan tadi, tidak pernah menjadi juru selamat, Abang. makanya tadi terakhir sesi terakhir kita diskusi ringan, Bang Juma katakan bahwa dia tidak percaya anak manusia. Jadi saya bilang Yesus itu bukan anak manusia yang murni anak manusia. Kalau Bang Jadi, Juma, juga, Bang. kalau Mbak Nora juga belajar Bible itu pasti tahu Yesus bukan murni manusia, Jadi dia murninya apa? ya. Murninya Maksudnya apa? dia bukan seperti manusia yang lain, begitu. Oke. Nabi yang lain. Makanya dia disebut Tuhan dan Juru Selamat, begitu. Oke. Karena kedatangannya juga heran dan ajaib. Oke. Sekarang begini, bisa nggak Bang Gama kita bernarasi menurut catatan aja, menurut yang tertulis, Ya, boleh? boleh. Karena kalau kita menurut di luar dari konteks Bible, konteks kitab, itu saya akan mengatakan berarti Bang Gama hanya mendengar doktrin-doktrin dari gereja. Karena yang menceritakan tentang Yesus hanyalah pendeta, betul? Betul kan? Ya, tidak. Di Alkitab juga dikatakan Yesus. Oke, sekarang begini. Kita buka dari konteks mulai dari Yesus dilahirkan. Ya. Menurut Lukas, pencatatan dari Lukas, Bunda Maria, kedatangan oleh malaikat Gabriel. Lukas 1 nomor 26. Oke? Ya. Apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Oke? Klaim dari Kristen, Yesus adalah Tuhan, diambil dari Lukas 2 nomor 11. Betul? Ketika malaikat itu berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Betul? Oke. Sekarang kita balik. Kita kembalikan kepada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani. Perjanjian baru yang diimani oleh saudara Kristen itu originalnya bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani artinya Mesias. Betul? Manusia yang diurapi. Artinya, Mesias artinya yang diurapi, betul? Betul. Nah, Kristus artinya yang diurapi. Al-Masih artinya juga yang diurapi, betul? Ya. Nah, sekarang kita balik. Kita lari lagi ke konteks hari ini telah lahir bagimu Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi, para gembala itu diberitahukan oleh malaikat yang lahir itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus itu dipilih oleh Tuhan, oleh Elohim, untuk menjadikan dia seorang nabi. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, pekerjaan Bapakku itu yang aku kerjakan. Betul.
Makanya Yesus mengatakan dia tuh utusan. Yang menjadikan Yesus Tuhan hanyalah Kristen. Yang mengakui Yesus seorang nabi, orang-orang Yahudi. Makanya saya bertanya, apakah Yahudi, ajaran Yahudi dengan ajaran pemahaman Kristen, ini sama atau tidak menurut Bang Gama? Kalau mulai dari Bible, Kejadian, Keluaran itu sama. Nanti setelah para nabi ya itu ada perbedaan. Tapi Oke. kalau Oke, menurut Bible, Perjanjian Lama itu ajarannya sama dengan Kristen. Oke? ya, Oke, pertanyaan saya begini. Ketika Tuhannya Musa mengatakan begini, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku itu hidup. Abang pernah dengar? ya, Di dalam catatan kitabnya Musa? Abang Ya, tahu itu di betul. mana? Ah, tahu. Tuhannya Musa mengatakan, Musa, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku itu bisa hidup. Orang yang memandang wajahku itu pasti mati. Pasti mati, betul. Nah, sekarang itu ajarannya Tuhannya Musa. Berarti apa? Tuhannya Musa itu tidak bisa dilihat. Ya, Oke, sekarang saya bertanya lagi. Apakah ada ajaran Kristen bahwa yang memandang Tuhan itu bisa hidup? Karena Yesus mengatakan begini, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. ya. Nah, pertanyaan saya sekarang begini jadinya, Pak. Adakah ajaran Kristen mengatakan bahwa yang memandang Tuhan itu tidak bisa hidup? Ya, di Musa tadi kan yang memandang. Bang, itu saya bilang ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Begini, Bang. Ajaran Yahudi, mereka melakukan yang namanya sunat, Abang. Setiap laki-laki yang merupakan keturunan dari rumahmu, haruslah kamu kerat kulit hatannya. Apakah Kristen melakukan sunat wajib? Mengkerat kulit hatannya? Tidak, Abang. Kalian melakukan apa yang diperintahkan, yaitu sunat rohani. Oke? Nah, dikatakan di dalam Imamat 11 nomor 6-7, diharamkan bagi kamu untuk memakan bebong. Apakah saudara Kristen mengharamkan makan bebong? Tidak. Mayoritas Kristen memakan bebong. Terus Yesus itu mengatakan, selama dunia ini belum runtuh, tidak satu iota titik pun hukum Taurat itu ditiadakan. Artinya apa? Tetap berlaku hukum Taurat. Apa kata Paulus? Paulus mengatakan di dalam Galatia 3, nomor 10-13, orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Berarti Kristen apa? Tidak pernah melakukan hukum Taurat. Karena yang melakukan hukum Taurat tidak pernah dibenarkan di dalam di hadapan Elohim. Nah, ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi itu bertolak belakang, abangku. Makanya saya bilang, ajaran Yahudi, ajaran Musa mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa memandang Tuhan itu bisa hidup. Apakah di ajaran Kristen memandang Tuhan itu bisa hidup atau tidak? Nah, jadi pada saat zaman Perjanjian Lama memang itu Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat jahat. Nah, manusia ini kan tujuan Tuhan menciptakan manusia ini kan untuk memenuhi bumi dan mengusahakan semua yang diciptakan Tuhan. Tetapi manusia sudah melakukan kejahatan. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Apakah di dalam ajaran Kristen yang memandang Tuhan itu bisa hidup apa bisa mati? Kalau di zaman Perjanjian Lama itu Di zaman Perjanjian Lama yang memandang Tuhan mati, Pak. Kalau ya. kalau di ajaran Kristen memandang Tuhan itu, orang yang memandang Tuhan itu dia hidup atau mati, Pak? Itu melalui Yesus, karena Allah datang sudah lewat Yesus. Enggak, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau di dalam Islam pun sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Enggak ada. Kemuliaan Allah saja, Nabi Musa saja sampai pingsan dia. Melihat kemuliaan Allah saja Nabi Musa sampai pingsan. Bahkan hancur gunung itu. Nah, saya bertanya kepada abang, di dalam ajaran Kristen,
apakah memandang Tuhan itu bisa hidup atau bisa mati, Pak? Makanya tadi saya katakan, kalau memandang Allah yang murni itu memang tidak bisa. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan bukan? Nah, makanya Yesus, Tuhan mengambil jalan bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia, sehingga manusia itu juga bisa diselamatkan dari semua kejahatannya. Oke, sekarang begini jadinya, Pak. Begini jadinya, Pak Gema. Tunggu. Sehingga Silakan. bisa kita lihat Allah melalui Yesus, begitu. Sehingga kita tidak mati. Nah, Allah datang dan melalui wujud Yesus, sehingga kita melihat Yesus melihat Allah, itu kita tidak mati. Oke, tujuan Elohim, tujuan Theos menjadi manusia agar manusia bisa melihat Tuhan itu tujuannya untuk apa? Ya supaya bisa berbicara dengan manusia dan mengajarkan manusia dan bisa menyelamatkan manusia pada saatnya akan diselamatkan. Apa yang mau diselamatkan dari manusia? Ya, dari kejahatannya. Oke, ketika manusia sudah diselamatkan, apakah manusia diyakini tidak akan berbuat salah lagi? Ya, itu keputusan masing pribadi. Nah, jadi apa tujuannya lagi dia? Berarti apa gunanya dia menyelamatkan manusia yang dimana toh juga manusia tetap akan berbuat dosa? Manusia, kalau orang yang sungguh-sungguh sudah mengikuti Yesus dan percaya kepada Allah, dia dituntun oleh Berapa Allah persen? tidak. Oke, berapa persen pengikut Yesus? Berapa persen penyembah Yesus? Jangan pengikut. Berapa persen penyembah Yesus yang tidak melakukan suatu kejahatan? Ya sekitar, kalau persennya ya 90% lah. 90% Bapak yakin yang penyembah Yesus tidak melakukan kejahatan? Ya, 90%? ya. Oke. Kalau Bapak mengatakan 90%, itu hampir mencapai 100% kesempurnaan. Coba sebutkan 5 saja penyembah Yesus yang tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Yang terkenal. Seperti siapa? Ya seperti kalau penyembah Yesus yang tidak pernah, semua melakukan kejahatan sih. Tapi Nah, mereka tapi diselamatkan Bapak karena, mengatakan 90%. ya, Bagaimana itu? ya karena sudah diselamatkan oleh Yesus lewat darahnya. Saya bertanya yang sekarang, Pak. Kalau Bapak mengatakan penyembah Yesus sudah tidak melakukan kejahatan, apakah di zaman sekarang bagi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, apakah tidak melakukan kejahatan, Pak? Masih melakukan kejahatan. Masih melakukan. Jadi apa fungsinya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa? Apa fungsinya, Pak? Ya fungsinya kan menyelamatkan tadi bagi orang-orang yang Artinya sekarang masih ada yang melakukan kejahatan dari penyembah Yesus. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan tidak hanya pada zaman itu, pada saat itu. Berarti pada zaman itu saja, oke Pak ya? Pada zaman itu saja Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah Yesus terangkat ke surga. Bukan, maksudnya begini. Yesus menyelamatkan manusia itu tidak hanya pada saat zaman itu, tidak. Berlaku sampai sekarang? Iya. Apakah berlaku sampai sekarang penyembah Yesus tidak melakukan dosa, Pak? Masih melakukan dosa. Masih melakukan. Jadi apa fungsinya dia menyelamatkan 2000 tahun yang lalu, Pak? Ya makanya kan dari keselamatan yang Yesus kerjakan itu terus menerus. Oke. Jadi begini Pak poinnya ya. Sekarang begini Pak. Bapak mengatakan Yesus datang ke dunia itu dia adalah jelmaan dari Theos, betul ya? Ya. Karena Theos itu ingin menunjukkan dirinya
sebagai Tuhan, akhirnya dia menjadi manusia, betul? Agar manusia mengenal Tuhan, betul? Ya. Nah, dia datang ke dunia itu misinya untuk apa? Saya tanya. Untuk mencegah, untuk menebus kesalahan dan dosa manusia, betul? Ya. Nah, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu, menurut Bible Bang Gama, itu siapa? Bagaimana? Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu siapa, Pak? Adam Adam. dan Hawa. Nah, setelah Adam, ada lagi kaum yang pernah dimusnahkan oleh Elohim, yaitu kaumnya Nabi Nuh, betul? Ya, betul. Setelah itu kaumnya Nabi siapa lagi, Pak? Kaumnya Nabi Lut, betul? Ya. Ya, Lot, Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya, kenapa Yesus pada waktu itu, atau kenapa Elohim pada waktu itu tidak menjadi manusia untuk menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh? Kenapa? Kenapa harus ada dua kaum pada waktu itu dimusnahkan? Kenapa harus ujung-ujungnya beribu tahun kemudian baru datang sekarang? Ini tidak adil dong. Tidak adil bagi kaumnya Nabi Nuh. Tidak adil bagi kaumnya Nabi Lot. Kenapa harus sekarang datang? Kenapa harus pada abad 1? Kenapa nggak pada kaumnya Nabi Nuh? Biar tidak terjadinya banjir bah. Biar tidak terjadinya hujan api, belerang. Kenapa, Pak? Ya itu tadi, karena setelah semuanya itu terjadi kan manusia masih terus melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oke, setelah Yesus disalibkan, katanya untuk menebus dosa, apakah tidak ada dosa-dosa berikutnya? Ada yang masih. Masih ada. Iya. Ini yang saya katakan. Yang masih ada itu, yang masih berarti ada sebentar Bang Gama. Berarti konsep penebusan dosa itu hanya bohong belaka. Ya tidak. Kenapa bilang? Sebentar. Ini secara logik ya, secara logik. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kalau secara logik, bukankah sifat Tuhan itu Maha Pengampun? Ya. Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Ya. Yesus mengajarkan doa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan ampunilah kesalahan kami. Berarti Yesus meyakini bahwa Bapaknya itu memiliki sifat Maha Pengampun. Ya. Makanya dikatakan bertobatlah. Untuk apa, Pak, bertobat? Kalau toh juga Yesus datang sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia, datang untuk menebus dosa, untuk apa ada kalimat pertobatan? Pertobatan itu artinya insaf dari melakukan perbuatan dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan, itu artinya bertobat. Nah, kalau ada kata pertobatan, untuk apa penebusan dosa, Pak? Kalau Kristen sudah diselamatkan dengan penebusan dosa, untuk apa kita bertobat? Karena bertobat itu hanya untuk bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ketika dia bertobat, Allah menerima pertobatannya. Kalau dia berubah. Makanya Yesus mengatakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Artinya manusia ini disuruh bertobat kepada Tuhan. Minta ampun. Makanya ada doa Bapa kami. Dan ampunilah kami. Iya. Bagaimana mungkin, Pak? Bapak secara logik, Tuhan mengatakan bertobatlah. Karena Tuhan Maha Penerima Tobat. Datang Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu nggak logik, Bapak. Kalau memang dosa-dosa Kristen sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi dikatakan bertobatlah. Jangan lagi mengajarkan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami satu. Poinnya di situ apa? Memuliakan Bapaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia memuliakan Tuhannya. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan meminta rezeki kepada Tuhannya.
dan ampunilah kami. Yesus mengajarkan apa? Kita meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi untuk apa? Untuk apa penebusan dosa dengan darah Tuhan? Untuk apa, Pak? Kalau tahu juga ada yang namanya pertobatan. Contoh, perempuan sundal dengan pemungut cukai. Kenapa dikatakan Yesus duluan masuk surga, Pak? Saya mau bertanya. Matius 21. Dikatakan begini. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kenapa mereka didulankan masuk kerajaan surga, Pak? Pasti jawaban Kristen apa? Karena mereka bertobat, Nora. Makanya mereka masuk surga. Lah, kalau berlaku pertobatan, untuk apa darah Yesus menebus dosa? Itu logiknya, Pak. Nora, dosa kami telah ditebus oleh darah Yesus. Terus untuk apa? Ada yang mengkoarkan, menggaungkan, bertobatlah, bertobatlah. Untuk apa ada pertobatan, Pak? Kau tahu juga darah Yesus sudah menghapus dosa manusia. Kau usah lagi bertobat. Tahu juga darahnya udah menghapus dosa. Coba Bapak berpikir deh. Darah Yesus telah menghapus dosa manusia. Karena begitu banyaknya dosa manusia. Sayangnya Tuhan kepada kita, akhirnya Tuhan menjadi manusia. Dia rela menyalibkan dirinya. Dia rela disalibkan dirinya. Dia rela disiksa. Kan begitu ceritanya nih. Konteksnya. Dia dicambuk, diludahin. Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, terus ngapain Yesus juga mengatakan bertobatlah? Ngapain juga Yesus waktu di tiang salib mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Dia minta Bapaknya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Untuk apa, Pak? Berarti konsep penebusan dosa itu salah. Yuk, salah. Salah, Pak. Coba Bapak logik. Kalau memang dosa bisa dihapus dengan darah Yesus, untuk apa bertobat? Coba Bapak jelaskan. Enggak, coba Bapak jelaskan. Kalau darah Yesus bisa menghapus dosa, untuk apa dia bertobat, menyuruh bertobat? Coba Bapak jelaskan sama saya pengen dengar. Iya. Dan ngapain ada pertobatan, Pak? Silakan. Iya. Karena pertobatan itu kan dari, meskipun Tuhan sudah melakukan penebusan, tetapi kalau manusia tidak mengaku dosanya, tidak mau ini, ya tetap dia masih tetap berdosa begitu. Jadi penebusan. Nah, apa gunanya dia disiksa? Apa gunanya dia dipaku? Kalau katanya darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa, Bapak paham nggak sih Pak maksudnya, Pak? Iya, bagi Kalau orang-orang yang katanya percaya darahnya dan bisa bertobat. menghapus dosa, sebentar Pak. Kalau darahnya bisa menghapus dosa, tidak perlu manusia bertobat, Pak. Karena darahnya sudah bisa dihapus. Contoh, saya pergi ke Pegadaian, atau saya pergi ke suatu kedai, di mana kedai itu, saya ngomong sama kedai itu, Bang, kalau anak saya ngambil jajan, ini saya kasih uang 100 juta. Selama 100 juta ini masih ada sama kamu, apapun yang dimakan anak saya, silakan. Tidak usah kamu minta bayarannya. Berarti saya sudah jamin, yang punya kedai itu, 100 juta ini untuk anak saya jajan. Nah, Yesus dicurahkan darahnya, dia menjamin dosa-dosa orang Kristen terhapus karena darahnya, Pak. Tapi kalau ada pun yang melakukan suatu kejahatan, suatu dosa, sudah bisa dijamin dari darahnya, Pak. Itu maksud saya. Sama seperti yang saya katakan tadi, contohnya. Tapi, kalau toh juga, darah Yesus katanya, bisa menghapus dosa manusia, sampai sekarang ini, apa gunanya yang namanya pertobatan? Saya tadi sudah katakan, tobat itu artinya apa? Insaf melakukan suatu dosa dan minta ampun kepada Tuhan, itu pertobatan. Loh, kalau darah Yesus sudah menjamin dosa-dosa Kristen terhapus, aturannya tidak usah ada lagi pertobatan, Pak. Karena sudah menjamin. Makanya saya tadi kasih analogi. Saya kasih Bapak yang punya kedai 100 juta. Pak, nanti kalau anak saya mau jajan, seberapapun banyaknya, kalau masih ada 100 juta ini, udah kasih aja, Pak. Berarti kan saya sudah jamin. Yesus kan udah jamin. Dengan darah dia, bisa menghapus dosa manusia. Iya. Lah ngapain ada pertobatan, Pak? Ngapain? Sehingga, karena nanti kalau tidak seperti itu, manusia seenaknya berbuat dosa. Karena mau berpikir bahwa saya sudah ditebus,
Jadi saya sudah bebas berbuat dosa, meskipun saya tetap berbuat dosa pun dosa saya sudah ditebus, pasti saya masuk surga. Nah, konsep itu yang salah. Sehingga manusia itu harus bertobat. Nah, begitu. Jadi bukan karena Yesus sudah menebus dosa terus selamanya Yesus sudah menebus dosa terus tidak apa-apa melakukan kejahatan juga, toh kita akan selamat karena dosa kita tidak ditebus. Nah, konsep itu yang tidak. Oke, analoginya saya tambah lagi, Pak. Analoginya saya tambah. Ketika saya menjamin 100 juta untuk jajan anak saya, ternyata anak saya jajan membayar lagi. Nah, 100 juta ini jadinya sia-sia atau tidak, Pak? Itu jadi analogi Enggak pegadaian seperti dengan itu, Pak. Ini kan sebenarnya darah Yesus sebagai jaminan penghapusan dosa. iya. Ya, Jadi saya beda kasih Bapak, jaminan. sebentar Pak, ini saya tambahin lagi analoginya jadinya. Saya kasih Bapak yang punya toko 100 juta, agar anak saya kalau jajan tidak usah lagi diminta uangnya. Tapi ketika anak saya jajan, tetap dia membayar. Nah, jaminan saya yang 100 juta ini sia-sia atau tidak? Ya pasti sia-sia. Sia-sia. Itu yang saya katakan, Pak. Nah, Darah jadi begini. Yesus menjamin penghapusan dosa bagi manusia, tapi toh juga setelah Yesus sudah terangkat, tetap manusianya berbuat dosa. Jadi darah yang dicurahkannya di kayu salib ini untuk apa gunanya lagi, Pak? Nah, jadi begini. Begini. Jadi begini, Mbak Nora. Ya. Jadi jaminan darah Yesus dengan jaminan pegadaian beda. Pegadaian. Pak, namanya jaminan ya tetap sama, Bapak. Iya, beda. Nah, ya itulah beda. Oke. Nah, harus Anda pahami dulu, beda. Bukan seperti jaminan yang Anda narasikan tadi, tidak. Oke. Begitu. Oke, sekarang kita lari nanti ke konteks ini lagi ya. Ya. Musa mengatakan, Tuhannya Musa mengatakan, yang memandang wajahku tidak dapat hidup. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW pun sudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya tidak ada yang bisa memandang Tuhan, melihat Tuhan, wujud Tuhan, ya kan? Nah, tetapi di dalam Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati, betul? Yang memandang Tuhan, Tuhan yang mati maksudnya. Nah, sekarang yang mati di kayu salib ini siapa? Yesus. Tuhan bukan? Tuhan. Nah, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati atau orang yang memandang Yesus, orang yang memandang Yesusnya yang mati? Orang yang memandang Yesus. Pak, orang yang menombak lambung Yesus, tentara yang menancapkan paku di tangan Yesus, apakah mereka yang mati atau Yesusnya yang mati? Yesusnya yang mati. Jadi, apakah bersamaan ajaran Yahudi, ajarannya Musa, dengan ajaran Kristen? Karena ajarannya Musa yang memandang Tuhan bisa mati, ajaran Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Sama enggak? Bukan memandang Tuhan terus Tuhan mati, tidak. Lah, sekarang yang mati di kayu salib Tuhan bukan? Ya, itu bukan dipandang terus mati. Narasinya salah. Sekarang begini, mereka yang menombak lambung Yesus itu, mereka memandang Yesus enggak? Ya memandang Yesus. Nah, ketika mereka tombak, mereka paku, Yesusnya mati enggak? Yesus mati. Nah, yang memandang Tuhan itu bisa mati menurut perjanjian lama. Tetapi di dalam ajaran Kristen, ini ajaran Kristen. Ya, di dalam ajaran Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Nah, pertanyaan saya, Di mana dituliskan memandang Yesus? Sebentar Pak Gama. Tuhan yang mati. Tuhan memiliki sifat yang dimana dikatakan Tuhan itu maha kekal. Artinya apa? Tuhan itu maha hidup. Artinya apa? Tuhan tidak bisa mati. Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa mati, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Nah, sekarang ajaran Kristen, pertanyaan saya, Tuhannya ini bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dibun-bun. Betul?
Betul? Nah, apakah manusia itu bisa diberi gelar Tuhan? Makanya kan tadi saya katakan dari awal kan, Hmm. Tuhan itu manusia, Yesus itu bukan manusia seperti Saya tidak tanya bukan biasanya. manusia mau biasa atau tidak, Pak. Yang Ya, saya iya. tahu menurut Lukas 1 dari nomor awalnya, 31. dari awal kedatangannya saja dia bukan manusia biasanya. Jadi perbuatan semua yang dia lakukan, Sekarang semua saya yang tanya, dia alami, Yesus makan tidak atau bisa tidak? makan. Yesus makan atau tidak? Yesus makan, Bapak makan? ya saya makan. Apa bedanya? Ya kalau sama-sama makan tidak ada bedanya. Berarti manusia. Nabi Ya, Musa manusia. membuat mukjizat, tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan, betul? Ya, Betul? betul. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati. Apa bedanya, Pak? Kalau sama-sama membangkitkan apa Bukan menghidupkan sama-sama orang, membangkitkan, melakukan mujizat, sama-sama mempunyai mukjizat, Pak. Mukjizat. ya tidak ada bedanya. Yang Tidak ada menjadi bedanya. beda, Oke. ya yang menjadi beda. Oke, tidak ada bedanya. Hmm. Nabi Adam itu diciptakan tanpa adanya hubungan suami istri, tanpa dikandung. Yesus harus dikandung dulu, betul? Ya, Kira-kira kalau Yesus tidak dikandung, apakah dia bisa dilahirkan? Yesus dikandung, Yesus tidak dikandung, tidak bisa dilahirkan. Apakah bisa dilahirkan? Ya tidak bisa toh. Apakah Yesus pada waktu dikandung, dia bisa langsung dilahirkan atau menunggu 9 bulan, Pak? Menunggu 9 bulan. Apa bedanya Bunda Maria yang mengandung Yesus dengan apa bedanya saya yang mengandung anak saya, Pak? Nah, sekarang begini, itu semua sama. Jadi yang Semua bedanya? dilakukan seperti yang bedanya itu Yesus ada bukan dari sel sperma laki-laki. Oke. Nah, itu yang menjadi beda. Oke. Dia Oke. dari Roh Kudus, Oke, dari Allah sekarang- sendiri. Nah, Oke, begitu. sekarang saya Itu tanya. yang menjadi beda. Titik Nabi utamanya itu. oke, sekarang Sehingga Adam- selanjutnya dia menjadi Oke. sama dengan manusia, tapi ada Oke. perbedaannya. Oke, sekarang Adam, apakah dia dari sel sperma dengan sel telur? Tidak. Dia diciptakan Jadi lebih hebat mana? oleh tangan Adam Tuhan atau Yesus? sendiri. Kenapa? Lebih hebat mana, Adam atau Yesus? Ya, Adam kan melakukan dosa. Saya tidak tanya dosanya. Yang membedakan katanya. Yang membedakan Yesus bukan dari air mani laki-laki, bukan dari hubungan suami istri. Iya, Nah, betul. Adam- Sama-sama dari Iya, Adam bahkan Ya, beda. tidak dilahirkan, Pak. Adam bahkan tidak dilahirkan, Yesus harus dilahirkan dulu. iya. Ya apa hebatnya kalau kayak begitu, Pak? Ya hebatnya kan dia dari Roh Kudus, bukan dari sel sperma manusia. Oke, Mhm. Bapak, selama dia di dalam kandungan, apa dia tidak memakan dari ibunya? Dia memakan dari ibunya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dikandung, Pak. Hah? Dia sudah ada kok, diciptakan. Iya. Hah? Nah, Yesus harus menunggu 9 bulan, Pak. Apa hebatnya Yesus? Iya. Ya, apa hebatnya? Hebatnya dia dari Roh Kudus dan dia tidak melakukan dosa. Itu hebatnya. Dan Jangan ke dosanya, Pak. Jangan ke dosanya dulu. Loh. Hebatnya dia bukan Itu- dari Roh Kudus. itulah Hebatnya perbedaannya. Hebatnya dia dari Roh Kudus. Nah, sekarang Iya. Adam itu, roh yang dimiliki Adam, roh dari mana, Pak? Ya, dari Roh Allah. Ya sama juga, Roh Kudus dari mana, Pak? Ya, tapi pada saat itu kan ada melakukan Saya dosa. bertanya begini, Pak. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu roh dari Theos juga kan, Pak? Iya. Roh yang dimiliki oleh Adam dari Terus roh Theos juga kan, Anda Pak? Anda ada rohnya tidak? Anda punya roh tidak? Saya punya roh. Yang saya Ya, tanyakan itu datang begini, dari mana? Pak. Itu dari mana? Tunggu dulu. Bapak tadi Loh. mengatakan, sebentar Pak Gama. Hebatnya Yesus, dia tampak dari sel sperma. Ya, Oke, sperma. itu. Nah, dia langsung memiliki Roh Kudus, betul? Ya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dilahirkan, Pak. Yesus harus dilahirkan. Yesus harus memakan apa yang dimakan Ya, oleh itulah ibunya. caranya Apa kan Pak? Ya, lain. kita Caranya kan poinnya. lain.
Sabar dulu Pak, biar kita masuk poinnya. Adam tidak perlu memakan karena dia tidak dikandung. Dia tidak dari embrio. Dia tidak dari janin yang kecil segumpal daging. Betul. Adam tidak dari segumpal daging. Yesus dari segumpal daging, Pak. 9 bulan dia harus menunggu. Iya. Biar dia menjadi sempurna, manusia yang sempurna. Adam tidak perlu, Pak. Nah, Adam memiliki roh yang dimana dikasih oleh Elohim. Yesus memiliki roh yang dimana roh itu juga dari Elohim. Betul tidak? Iya. Apa Betul. bedanya? Tidak ada bedanya. Ya sudah. Loh. Jadi, yang Ya, menjadikan terus- Yesus Tuhan ini untuk Kristen, itu ajaran dari mana, Pak? Tunggu ya. Sekarang begini. Saya minta ajaran dari mana? Ya. Saya mau katakan beda antara Adam dan Yesus ya. Sama-sama roh kan semua dari Allah. Nah, tapi pada akhirnya Adam melakukan dosa tidak? Saya tidak lari konteks ke dosa, Pak. Oh, itu. Saya nggak lari konteks ke dosa, Pak. Perbedaannya itu. Pak, saya Semuanya tidak sama, lari tapi konteks bedanya ke itu. dosa. Pak, Nah, dengarkan dulu. Pak, dengarkan dulu. Tidak. Bedanya itu. Saya Semuanya tidak lari sama. konteks ke dosa. Yesus semua Ini sama dengan proses manusia, tapi penciptaan. yang menjadi beda adalah Yesus tidak berbuat dosa dan Yesus ini proses penciptaan. rela menyerahkan nyawanya. Sabar, saya tidak menebus peduli mau untuk nyerahkan dosa. nyawanya Nah, apapun yang mau bedanya. diserahkan. Kalau semuanya sama dengan manusia biasa. Sabar dulu, Pak. Sabar, sabar, Bapak sabar. Seperti Ya. begitu. Saya tadi tidak melarikan konteks dosa. Kalau lari konteks dosa, saya akan mengatakan bahwa Tuhan Anda yang bernama Yesus tidak adil. Kenapa? Duh. Kalau memang Adam berbuat dosa dan dia tahu Adam berbuat dosa, kenapa dibiarkan? Itu rasa, makanya saya bilang tidak adil. Kan begitu? Dia tahu Adam berbuat dosa, tapi kenapa tidak dicegahnya? Kan begitu. Ini kalau konteks, berarti dia mengizinkan Adam harus berbuat dosa. Tidak. Makanya jadi membedakan. Itulah, Yesus tidak berbuat manusia dosa. kan punya hak. Sabar Manusia dulu. kan punya- Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Kita jangan larikan ke dosa. Tadi kita sudah membahas tentang konsep penebusan dosa. Sebenarnya temanya Bang Zuma bukan itu. Yesus Iya. Tuhan untuk siapa? Dan Kristen mengaku Yesus itu Tuhan untuk Bani Kristen. Iya. Yang dimana orang Yahudi menolak Yesus jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi saja ditolak, Pak. Ditolak. Kenapa saya katakan? Begini, Pak. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan, apakah orang Yahudi atau orang Kristen? Jawab dulu, itu aja dulu yang jawab. Kristen Apa? atau Yahudi? Yang menerima Yesus sebagai Tuhan. ya orang Kristen. Kristen. Kalau Yesus diterima sebagai orang Kristen, apakah pada zaman itu Yesus itu orang Kristen, beragama Kristen? Tidak. Tidak. Terus, Yesus sebagai Tuhan hanya untuk Kristen, apakah berarti Yesus itu diterima sebagai Tuhan di kaumnya pada waktu itu? Diterima di kaumnya pada waktu itu. Ya, diterima dia sebagai Tuhan. Iya. Pak, kalau dia diterima sebagai Tuhan di kaum keluarganya, kenapa dia disalibkan, Pak? Ya ada itulah tadi ada orang-orang yang tidak menerima dia adalah Tuhan, makanya dia di Coba kita buka di dalam ini, Pak. Bapak ini jadi kok ngawur ya? Di dalam Lukas 22, Pak. Bapak ada kitab di situ? kebetulan saya ada di luar jadi saya tidak. Oke, saya bacakan sama Bapak ya. Ya. Katanya Yesus diterima sebagai Tuhan. Oke. Saya buka dari sini. Perikopnya ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakanlah, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari sidang berkumpul, sidang para tua-tua, bangsa Yahudi, dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ingat bangsa Yahudi ya Pak ya, kaumnya sendiri. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Jikalau kau Tuhan atau Mesias, Pak?"
Silakan jawab. Kan Bapak Yesus kan tadi mengatakan orang Yahudi ada yang tidak menerima pengadilan Yesus sebagai pengadilan Tuhan. kan ada menanyakan apakah engkau Tuhan, Yesus bilang Sabar dulu engkau sudah Pak. mengatakan. Enggak, kita ke poin ini dulu Pak. Karena pertanyaan pertamanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Pertanyaan saya Pak. Orang Yahudi pada waktu itu bertanya kepada dia Mesias atau Tuhan? Makanya Yesus tidak Saya menjawab bertanya dia kepada Yesus atau Bapak, Tuhan. Bapak menjawab apa yang saya tanya. Pertanyaan mereka kepada Yesus, engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Makanya Yesus di situ kan Yesus menjawabnya. Saya tidak bertanya jawaban. Nanti kita baca jawabannya, Pak. Oh. Dia bertanya, apakah engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Ya dia Mesias dan Tuhan juga kan? Mesias. Mesias artinya apa, Pak? Kita udah sepakat manusia yang diurapi, oke? Ya. Berarti mereka, orang Yahudi, menanti kedatangan Mesias apa menanti kedatangan Tuhan? Menanti kedatangan Mesias. Mesias, oke ya. Itu jawaban pertama ya. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Apa jawaban Yesus lagi? Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Pertanyaan yang kedua, mereka mengatakan Yesus Tuhan atau anak Tuhan? Anak Allah. Oke. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Apakah di sini Yesus mengaku dia adalah anak Elohim? Ya iya kan di situ dikata kamu sendiri yang mengatakan. Dengarkan saya baik-baik. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim. Jawab Terus Yesus. Kamu sendiri Jawab mengatakannya. Yesus. Yesus menjawab apa? Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Elohim. Apakah Yesus mengaku dia mengatakan dia adalah anak Elohim? Tidak. Tidak. Jadi pertanyaannya begini, Yesus sendiri tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kenapa Kristen menerima dia sebagai Tuhan? Terus jawaban Yesus itu apa? Ajaran Jawaban dari Yesus. mana? Enggak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ajaran dari mana yang mengajarkan bahwa Yesus itu pernah mengaku dia adalah Tuhan? Sementara ketika dia di hadapan orang dari jawabannya Yahudi, itu kan dari jawaban itu kan dipertegas. kata mereka semua, dengarkan saya sekali lagi membaca ya. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim, ini perkataan siapa? Mereka bertanya orang-orang Yahudi. Pada waktu itu kepada dia. Jawab apa? Jawab Yesus. Kamu sendiri yang mengatakannya. Itu kan ketegasan dari perkataan yang. Pak, sekarang saya tanya Pak Gama, sebenarnya kalau ini maaf ya, kalau Pak Gama misalnya seorang anak jenderal, apakah Pak Gama anak jenderal? Apa jawaban Pak Gama? Ya. Nah, ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan apa? Harusnya dia bilang, ya saya adalah Elohim. Ya, tapi di sini bedanya dikatakan, Yesus. kamu sendiri yang mengatakannya. Tidak, Yesus sendiri tidak mengaku dia anak Elohim, Pak. Jadi yang mengaku Yesus sebagai anak Tuhan ini siapa, Pak? Siapa yang mengajarkan Bapak? Bapak bisa tunjukkan data sama saya? Yesus mengatakan mengakui? Kalau Mbak Nora jeli, jawaban Yesus itu mempertegas. Pak, jawaban Yesus mengatakan kamu sendiri yang mengatakannya. Artinya dia itu menyangkal. Dia tidak mengaku bahwa Yesus ada. Loh, Bapak. Oke. Sekarang tunjukkan data sama saya di mana Yesus mengaku akulah anak Elohim. Di mana, Pak? Ya, dari jawaban itu kita sudah tahu. Pak, Bapak tadi saya sudah buat analogi loh, Pak. Saya sudah buat analogi. Bapak anak jenderal, sebentar. Bapak anak seorang jenderal. Terus saya bertanya, Pak Gama anak seorang jenderal. Terus Bapak mengatakan, kamu kok yang ngomong itu? Berarti Bapak tidak mengakui bahwa Bapak anak jenderal. Karena apa? Karena dari lisan Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak anak jenderal.
Nah, Dari jadi lisan begini. Yesus tidak mengaku dia tuh anak jadi- Elohim. Nah, itulah Yesus. Yesus itu dia tidak mau menyombongkan diri. Bukan soal kesombongan. Bukan, ya. Dengarkan Begini, baik-baik, Pak. Begini. Pak, dengarkan Kalau baik-baik. orang tadi yang analogi yang tadi Mbak Nora katakan, apakah kamu orang anak jenderal? Tapi kalau saya ini orang yang tidak mau menonjolkan bahwa saya ini anak jenderal, Pak, kamu ini sendiri yang masalahnya mengatakan di pengadilan, begitu. Bapak. Masalahnya ini di pengadilan. Iya. Lalu kata mereka, untuk Mau di apa pengadilan kita perlu kesaksian sekalipun. lagi? Mau di Loh. pengadilan sekalipun. Pak, sabar dulu, Pak. Untuk apa? Ini apa ya? Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mereka ini dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, tetap mereka itu ingin membumbun Yesus. Karena apa? Karena mereka iri dan dengki kepada Yesus. Iya, itu kan. Lah, iya. Jadi di mana lisan Yesus mengaku dia anak Elohim? Loh, ya itulah. Makanya Tuhan. dari Saya minta datanya di mana dia mengaku anak Elohim. yang tadi yang Mbak tadi baca, Dia tidak mengaku, Pak. loh, tidak mengaku tapi dari jawaban itu dia anak Berarti Allah. Bapak yang memaksa. Membenarkan tidak? Makanya Benar Bapak, tidak? saya katakan, Bapak ini seperti orang Yahudi yang memaksa Yesus. Bapak ini seperti orang apa? Orang Yahudi memaksa yang dimana Yesus tidak mengaku, tapi kalian paksa. Makanya betul, Yesus Tuhan untuk siapa? Hanya untuk Bani Kristeng. Karena ajaran dari Yesus, Yesus tidak pernah satu mengaku dia itu anak Elohim. Terus kedua, dia tidak pernah mengatakan menyembah kepadanya. Matius 4 nomor 10. Sebab Itulah ada kerendahan tertulis, hatinya Yesus. sembahlah Yesus itu sebentar, tidak- Pak. tidak- Yesus mengatakan, sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Ya. Hanya kepada Tuhan Elohimmu, bukan kepada Yesus. Karena Yesus waktu ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan, kamu yang mengatakan itu, bukan aku. Jadi Jadi begini. pertanyaannya gini, tetap fix. Siapakah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Pak, Yesus tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengajarkan kepada Kristen Yesus adalah Tuhan? Murid-murid Yesus. Satu data saja. Siapa nama murid Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya salah satunya Rasul Paulus. Di mana Paulus bertemu fisik dengan Yesus? Ya pada saat dia mau membunuh Yesus di Damsik. Jadi Yesus pada waktu itu udah ada, masih ada di Damsik. Pada saat Paulus mau membunuh Yesus, kan Yesus mengalami Paulus mengalami kebutaan. Saya tidak tanya di mana Yesus bertemu dengan Paulus sehingga Yesus mengajarkan kepada Paulus untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di mana, Pak? Setelah Paulus bertobat kan? Saya bertanya di mana Yesus bertemu fisik dengan Paulus, Pak? Banyak tempat, Di mana? di banyak tempat. Di mana? Alkitab kan di situ. Kalau Ya, di- Mbak Nora baca Bible kan tahu di mana ya. Di mana, Pak? Hanya perjalanan ke Damsik loh, Pak. Bang Zuma masuk, Bang. Makanya saya bingung. Ajaran Kristen yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini siapa? Ya itulah. Orang Yahudi. Pak, makanya orang Yahudi memang- menolak memang- Yesus. Iya, Jangankan memang. Tuhan Mesias saja ditolak, Pak. Datang Kristen ini menampung Yesus sebagai Tuhan. Ya, Nah, ini sudah, ajaran Pak. dari siapa? Ada ajaran dari Yesus dan murid-muridnya. Di mana Yesus mengajarkan? Yesus mengajarkan sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Iya. Nah, Tuhan Elohim itu siapa? Kalau begini, kalau Tuhan bilang kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah. Nah, jadi Di mana Tuhan- tertulis kalau Allah- kamu menyembah aku? Di mana tertulis kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah? Di mana? di ayat saya sudah lupa di mana. Saya sudah lupa di mana, tapi Tidak ada Kalau dikatakan kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Bapa. Nggak ada. Ada. Cari sampai kiamat nggak ada, Pak. Kalau dikatakan kalau kamu melihat aku, berarti kamu sudah melihat
Bapa. Artinya apa? Kalau kamu melihat aku mempercayai pekerjaan-pekerjaanku, berarti itu kamu dia Allah atau percaya bukan? bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Itu kata Yesus. Ya. Bukan berarti kamu melihat aku berarti kamu melihat Bapa. Tidak. Enggak. Karena Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan Bapa itu telah kukerjakan. Itu kata Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu menerima pekerjaan apa yang disampaikan Bapaknya kepada Yesus agar disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Yesus menerima firman dari Bapaknya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Iya, kan Ya udah. Fix. fix. Yesus bukan Tuhan. Loh, buktinya Musa melakukan pekerjaan Bapa juga. Elohim. Tapi Musa melakukan Jangan bilang tapi, Pak. Masalahnya pekerjaan yang dilakukan Yesus sama juga pekerjaan dilakukan oleh Musa. Iya. Ya udah sama, Pak. Ada bedanya. Saya beda lah. Musa. Bedanya Kristen yang membedakan Yesus itu Tuhan, sementara orang-orang Yahudi membedakan Yesus itu hanyalah seorang nabi. Buka di dalam Lukas 7 ketika dia membangkitkan anak muda di Nain. Coba buka, Pak, Lukas 7 nomor 16. Apa dikatakan? Karena Seorang di dalam nabi diri Yesus besar. itu ya Allah, Roh Kudus dan Firman. Nah, itu di dalam Yesus, di dalam diri Yesus. Pak, bukan sekarang di dalam ajaran, Pak. Masuk, Bang Zuma. Masuk, Bang. Bang? Bang, abang di-mute, Bang. Jadi, yang mengajarkan Yesus Tuhan, Ya. menurut Bible, itu siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid Aku Yesus? tunggu yang mau mualaf, Dek. Lanjut aja dulu. Oh, kenapa, Bang? Kenapa? Tunggu yang mau mualaf. Ada yang mau mualaf. Lanjut aja dulu. Ya, ya. Yang mengajarkan murid Yesus. Sebutkan satu saja murid Yesus. Ya, salah satunya ya Paulus kan. Sejak kapan Paulus di antara 12 muridnya, di antara 11 muridnya, Pak? Yang mengangkat Paulus menjadi muridnya itu siapa? Maksudnya Yesus, Paulus juga mengajarkan kan bahwa Yesus Saya adalah tanya, yang mengangkat Paulus jadi muridnya itu siapa, Pak? ya Paulus kan pengikut Yesus juga. Dia sebagai murid, dia sebagai rasul, Apa kata Yesus waktu itu kepada muridnya? Berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu, akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, yang mengaku dia adalah Mesias pada waktu Paulus perjalanan ke Damsik itu siapa, Pak? Siapa ya? Saya sudah lupa. Bukankah Paulus pada waktu itu melihat sinar? Dia mendengar suatu suara. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pak, yang mengaku sebagai Yesus ketemu Paulus itu siapa, Pak? Sementara Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Nah, bukankah Paulus mengatakan dia katanya mendengar suara Tuhan, suara Yesus? Iya kan, pada saat itu kan dia mau membunuh Sementara Yesus. Yesus mengatakan apa? Akan ada penyesat yang mengaku Ya, aku memang. adalah Mesias. Bukan itu disampaikan kepada Paulus. Loh, sekarang yang Oh, mengaku iya. aku adalah Mesias itu kepada siapa, Pak? Kenapa? Yang mengaku aku adalah Mesias ini kepada siapa? Kepada Paulus, bukan? Iya. Nah, Paulus bertemu dengan suara Yesus di mana? Di padang gurun, bukan? Iya, saat jalan ke Nah, Damsik. Yesus kan? sendiri mau wanti-wanti apa katanya? Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Iya. Ah, Itu terus? bukan disampaikan kepada Paulus.
Maksudnya, Itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya akan ada Iya. penyesat-penyesat. Kan iya, betul itu. betul. Memang Nah, udah. akan ada penyesat. Ya. Ya, Ya. seperti Mbak Nora kan? Saya Pak tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi narasinya itu menyesat. Pak, jangan begitu Pak, jangan begitu. Saya tidak Iya. pernah menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan Iya, nama betul. Yesus Paulus atau bukan? Paulus tuh. Ya udah, apa kata Yesus? Berhati-hatilah kamu, akan ada datang penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Sekarang yang mengaku aku adalah Mesias yang datang kepada Paulus penyesat atau bukan? Memang banyak akan seperti begitu. Yang saya tanya, yang datang mengaku aku adalah Mesias kepada Paulus penyesat atau bukan? Yang datang kepada Paulus di mana? Loh, yang datang kepada Paulus waktu Paulus perjalanan ke Damsyik, yang mengaku aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan? Ya, memang itu benar-benar Yesus kan? Sehingga dia buta kan, dia waktu melihat sinar itu kan dia buta. Saya bertanya, yang mengaku kepada Paulus aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan? Sebab Yesus mengatakan akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Penyesat bukan, Pak? Gimana sih? Bibelnya nggak di mana nih? Bang Ya, Zuma kasih kode apa sih, Bang? Satu Penyesat atau bukan? satu dalam 3 katanya. Ya semalam. Bang Tama ini nggak mau jawab. Yang mengaku aku adalah Mesias, yang aku adalah Yesus yang datang kepada Paulus, penyesat atau bukan, Pak? Karena Yesus sudah mengatakan akan ada kan saya bilang penyesat-penyesat. itu kan Yesus, sehingga pada saat Paulus melihat sinar itu kan dia langsung buta, kan Yesus yang Nah, sinar Yesus itu yang mengatakan dia ngaku sebagai Yesus atau bukan? Kenapa? Sinar itu mengakui sebagai Yesus atau bukan? Ya dia mengaku, kalau dia mengatakan bahwa akulah Yesus yang kamu ingin Nah, membunuhnya. yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus itu Paulus atau bukan? Yang mengatakan dia Dia bertemu dengan suara Yesus, Paulus bukan? Paulus. Paulus, penyesat atau tidak itu? Ya bukan penyesat. Akan ada penyesat-penyesat. Ya akan ada, bukan saat itu, akan ada Karena kan? Paulus bertemu dengan suara Yesus atau bukan? Suara Yesus. Nah, Yang sebenarnya. yang mengklaim yang bertemu dengan suara Yesus Paulus. Iya, Nah, Paulus itu mendengar suara Yesus di padang gurun atau bukan? di padang gurun. Apa kata Yesus? Kalau kau mendengar ada suara seperti itu di padang gurun, janganlah datang ke sana. Ya, tidak langsung itu terus yang mengatakan di padang gurun. Loh, sekarang saya tanya, perjalanan Paulus itu di padang gurun atau bukan ke Damsyik? Ya di padang gurun. Dia mengaku ketemu siapa? Dia mengaku ketemu siapa, Pak? Ya ketemu Yesus, kan tadi sudah dibilang. Nah, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan berhati-hatilah akan ada penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Iya, akan. Loh, sekarang begini, kalau itu Yesus mengatakan itu pada waktu dia masih di dunia atau tidak? Masih di dunia kan? Nah, ketika Paulus bertemu dengan suara Yesus, itu Yesus sudah di mana? Ada di situ di mana? padang gurun. Aduh, Pak. Loh, pada saat dalam ke Damsyik kan yang ditemukan Yesus. Pak, tadi Lukas yang saya tanya sama Bapak, Lukas 22 tadi, Pak. Lukas 22, Pak. Apa dikatakan Yesus? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti sudah duduk apa belum? Sudah duduk apa belum? Ya sudah toh. Nah, yang dijumpai Paulus itu siapa, Pak? Sementara
anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Yang dijumpai Paulus di padang gurun itu siapa? Ya Yesus tuh sudah dikatakan. Jadi Yesus ada berapa nih, Pak? Kalau di narasi firman Tuhan Alkitab itu kan Yesus yang ditemukan. Waktu Yesus di hadapan mahkamah, Yesus sudah ngomong. Ini Yesus mana nggak tahu. Mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk, artinya sudah terjadi. Nah, Paulus kalau berjumpa dengan Yesus, katanya di padang gurun, pertanyaan sebelum saya. dia ke ya. Pak, itu sudah terjadi di depan mahkamah aja. Yesus sudah mengatakan sudah duduk kok. Gimana sih? Iya. Pak, pertanyaannya begini, Pak. Jadi Yesus mana yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun? Ya Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Berarti dia turun lagi. Ya dia kan maha hadir, mau di mana saja ada kan pada saat kalau dengar pada Abang saat, mau masuk, Bang. pada saat makanya Paulus sampai buta itu kan karena apa? Karena dia melihat Saya sinar. tanya karena apa? Dia Yesus hanya bisa siapa mendengar yang suara. Yesus Dia hanya siapa mendengar yang datang suara. kepada Paulus, Pak? Karena dia Yesus siapa? sudah di sorga. Karena dia sudah di sorga. Kalau pada saat waktu dia masih di bumi itu masih bisa dipandang. Tapi pada saat dia sudah bangkit naik ke surga, nah itu rohnya yang turun, penghiburnya yang turun ya, sehingga pada saat ini Paulus berjalan menuju ke Damaskus untuk membunuh orang-orang yang percaya Sebentar, kepada Pak. Yesus. Sapa dulu Ari TikTok. Halo Ari. Iya, Bang Gama ini dari tadi tidak menunjukkan data. Saya dari tadi menunjukkan data. Halo, Ya, selamat Ari. malam. Ya, selamat sore. Agama apa? Kristen dong. Oh, Bang, kok jadi Kristen? Iyalah. Kristen. Yesus Tuhan untuk siapa? Untuk Kristen, betul tidak? Nora, Bu. Nora. Bukan Yesus, Nora. Yesua Hamasia, Nora. Oh, jadi mesianik. Anda mesianik? Iyalah. Mikana, Nora. Mikana. Oh, mesianik, ajaran mesianik abad 19. Dari mana yang mesianik Anda? Ya. Nah, Enggak. Kenapa baru muncul abad ke-19 Mikan? Nora. Karena ya menjelang akhir zaman kebenaran akan dinyatakan, Nora. Oke, sekarang saya tanya, satu nabi saja kepada mesianik itu siapa? Satu nabi, Abraham. Abraham tidak menyembah Yesua. Abraham ayatnya di mana, Nora? Abraham nggak menyembah. Oke, tunjukkan kalau Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua di dalam kitab. Silakan. Abraham, Ishak dan Yakub itu, Nora. Saya bertanya, Orang tunjukkan Ibrani, satu- Nora, orang Israel, satu kata Nora. saja. Nah, tunjukkan originalnya di mana Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua. Banyak Ya, di mana? Saya buka dari sini. Silakan. di kitab Perjanjian Lama, Nora. Perjanjian Lama kitab tanah itu banyak, kitab-kitab para nabi. Sebutkan nama suratnya. Suratnya. Yes. Itu apa? Apa? Enggak, Apa? ya tapi Abraham itu Iya, apa? Sebutkan satu surat saja, saya buka. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, di mana? Yeskiel, Hosea, di mana? Hakim-hakim, raja-raja. Di mana Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua Hamasia? bukan hanya Izin ke toilet Abraham, dulu ya, Ishak saya dan ke Yakub toilet. juga itu menyebut nama, di mana, bukan saya, di cuma mana? Abraham, semua nabi menyebut. Ya di mana? Di mana? Halo Bang Suma. Ya di Ketemu mana? lagi, Ajaran Bang mesianik. Saya penasaran aja, di mana? Mana tahu saya yang salah. Ah, di mana? Di kitab Kejadian Abraham. Kejadian pasal berapa? Dulu. Nanti Bang Zuma masuk, saya izin turun ya, Bang. Baik, Bu. Saya penasaran aja, kejadian berapa? Saya sama Mikana selalu membahas ini, tapi Mikana tidak bisa menunjukkan namanya Yesua. Ayo, Ya itu kan nama aslinya, Bang Nora. di mana? Udah buka aja, kejadian berapa?
Baru tahu saya Abraham menyebut Yesua Hamasya. Mesianik ini ngaku-ngaku apa ya? Abad 19 juga pun. Kejadian? Enggak Nora, sudah Saya kejar kejadian berapa? Saya akan buka, setelah itu saya baca, saya lihat originalnya, saya turun. Lanjut dengan Bang Zuma. Saya penasaran aja. Sejak kapan Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua? Nggak pernah. Oke, Abang. Ya silakan lanjut Abang, saya izin turun ya Bang ya. Jangan dulu. Oke, Jangan dulu, ya udah jangan kejadian dulu apa? tawa, tunggu dulu tawa. Saya Jangan mikir dulu pergi penasaran dong. kejadian berapa? Jangan dulu pergi tawa kok dong. Harus pergi maka itu Abang. Sejak tadi siang Kak. Iya dari tadi siang aku. Tunggu dulu, mana yang mau syahadat tadi kok WA tapi nggak muncul di sini ya? Siapa namanya Bang? Namanya tadi dia pakai Timotius, di nama baptisnya Timotius, anak angkatnya Paulus. Nama akunnya Bang. Iya, Timotius. Timotius. Timotius itu kan anak angkatnya Paulus. Manusia Di mana? Tuhan. Ari, kok kemana Ari? Ari, kemana Ya, dia? jangan, Astagfirullahaladzim. Ari, jangan kau pula WA si Mikana. Gak kenapa Mikana tuh. halo, selamat sore, saudara Jongjong. Ya, selamat sore. Dari mana, Bang? Saya dari Sulawesi, Katolik, Protestan. Protestan. Bisa buka kamera, Bang? Silakan buka kamera, kita diskusi tema ini, Yesus Tuhan untuk siapa? Silakan, Abang. Ya, sebentar. Iya. Udah apa ya Bang ya? Saya izin turun Bang. Ulangan 5 ayat 11 Nora, ulangan 5 ayat 11. Sebentar ya Bang. Sebentar. Ulangan 5 ayat 11. Oke. Itu membahas tentang ketetapan Ulangan 5 Yakub, ayat 11 coba. tentang Torah. Jangan menyebut nama Tuhan. Oke. Yang mana yang Yesua? Yang mana? Oke. Gini ya Bang ya, saya tunjukkan dia ya Bang ya. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan. Ini ya. Iya. Ini Yesua ya. Kau bilang Yesua ya. Nah, ini bukan Yesua tapi ini kok mana? Elohim. Aduh. Nora. Nora ini ketawa. Nora, saya kasih tahu. Nora ini ketawa. Udah. Saya Saya sudah cukup senang. Ternyata kau botol. Saya kasih tahu. Ya, kau Nora. botol ya. Nabi Musa itu namanya siapa coba? Udah. Jangan Nabi kau Musa tidak itu orang bisa Israel. menunjukkan sama saya. Nama- Abraham bukan menyembah Yesua. Oke? Ya, Bang saya izin turun terima kasih.